Dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini saya akan kedatangan sahabat-sahabat saya yang menjadi pahlawan untuk kuliner Indonesia. Seperti apa kiprahnya? Kita saksikan tayangan tentang Dede Akbar dan juga Chef Ragil. Bicara seni, budaya, dan tradisi di Indonesia yang sangat beragam, tidak luput rasanya membicarakan tentang kulinernya. Kekayaan budaya Indonesia memberikan inspirasi kepada para koki atau chef untuk mengembangkan dan membuat varian baru cita rasa khas Indonesia. Ada Dede Akbar, pecinta makanan lokal Indonesia ini, menggagas warteg gourmet. Dalam warteg gourmet, Dede mengubah makanan warteg yang biasa saja menjadi berkelas. Lalu ada Chef Ragil, yang namanya juga sudah tidak asing lagi di dunia kuliner khas Indonesia. Saat ini, Chef Ragil memiliki restoran khas masakan Nusantara di daerah Kemang, Jakarta yang diberi nama Nusa Indonesian Gastronomy. Saksikan selengkapnya di Indonesia. Nah ini yang menarik ini dua-duanya dengan penuh konsistensi berjuang di kuliner. Pertama ke Chef Ragil dulu. Kenapa memilih spesialisasi kuliner Indonesia? Apa yang menjadi kelebihan kuliner Indonesia dibanding katakanlah dengan yang ada di luar, dengan segala kelebihan dan kekurangannya sehingga menarik untuk kita angkat kuliner Indonesia sebagai sebuah kuliner yang bisa kita banggakan untuk di tingkat dunia sekalipun. Oke. Sebenarnya dasarnya sangat simpel. Karena kita sering sekali mendengar bahwa makanan Indonesia ini tidak cocok buat dibawa keluar karena presentasinya yang jelek. Itu yang sebenarnya tipping point saya sebagai seorang chef. Kedua adalah ketika saya keliling Indonesia, saya melihat banyak sekali bahan-bahan masakan ini terbengkalai. Gitu. Ketika terbengkalai, yang kepikiran nama saya cuman, ini kasihan banget ya petaninya ya. Bahwa dia sudah bikin susah-susah dari nanem, melihara, panen, tapi kok kayak nggak dihargain banget gitu. Dari situ akhirnya kita punya ide bahwa kita harus memberikan sesuatu buat makanan Indonesia. Jadi kita berpikir gimana caranya ya biar bisa memberikan manfaat, memberikan benefit, tapi kita jangan jual makanan Indonesianya yang itu-itu aja. Akhirnya karena alhamdulillah saya sering keliling Indonesia, akhirnya kita cari-cari resep yang agak jarang atau resep-resep yang unik. Gitu. Kita belajar sama ibu-ibu yang di sana gitu ya. Akhirnya idenya adalah jadi Nusa Indonesian Gastronomy. Gitu. Oh itu dia. Jadi awalnya Nusa Indonesian Gastronomy itu ya. Nah berikutnya Daden ini juga ini unik sekali. Kenapa dari warteg tuh Dek? Kenapa? Ya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Soalnya jujur itu memang yang makanan yang dekat dengan hati saya gitu kan. Karena ketika kecil juga saya kebanyakan waktu di sekolah gitu kan. Di sekolah saya banyak ekstrakurikuler, pasti saya makannya ke warteg gitu depan sekolah. Jadi mungkin yang saya ingat adalah antara masakan rumah atau masakan warteg gitu. Jadi ketika saya ngelihat tendensi orang-orang sekarang tuh lebih banyak memilih makanan fancy, which is itu makan bukan Indonesia. Dan diululukan, saya juga jadi kenapa iya begitu gitu kan, apa yang salah dengan makan Indonesia gitu kan. Jadi ketika itu saya baru mulai ngelihat bahwa kayaknya harus ada angle sendiri deh buat makan Indonesia nih biar bisa dekat lagi di hati anak-anak gitu kan, anak muda lah gitu ya. Jadi that's why keluarlah proyek Warteg Gourmet ini gitu. Kenapa? Yang saya angkat adalah makanan-makanan yang sangat sederhana gitu, makan kaki lima, masakan rumahan atau masakan warteg gitu. Jadi itu adalah ekspresi bahwa
siapa sih yang nggak makan warteg gitu maksudnya sekarang gitu kan, setiap orang pasti kenal gitu kan. Jadi itulah maksudnya kehangatan yang mau saya angkat untuk menjadi suatu karya baru gitu dalam Foto Gourmet. Sebagai negara maritim, Indonesia tentu saja memiliki kekayaan sumber daya laut yang berlimpah, salah satunya ikan. Di tangan Billy Kalangi, ikan diolah dengan bumbu-bumbu khas Indonesia. Tentu saja tidak hanya bergizi tinggi, rasanya pun mumpuni. Chef Billy dikenal dengan masakan Manadonya dan berbagai makanan yang berbahan dasar ikan. Chef Billy juga aktif menulis resep-resep makanan yang kini telah dibukukan. Tadi apa yang dilakukan oleh Billy Kalangi dengan berbagai macam kegiatannya. Sekarang ini menarik sekali, ini mungkin bisa ceritain Bill, apa nih masakan apa? Kalau yang di sebelah yang dekat Mas Yofi itu adalah toro atau dada tuna. Ya, dada tuna. Nah, tuna itu kan ada dua jenis, ada yang yellowfin, ada yang bluefin. Misalnya kalau yang bluefin itu di kedalaman lebih dalam lagi. Kalau yang yellowfin dia berada di setengah dari ke laut yang bagian atas lah. Itu yang yellowfin. Tapi ini yang saya gunakan yang yellowfin. Kalau yang bluefin biasa dia lebih tebal dagingnya dan dia taste-nya lebih beda. Beda ya? Biasa standar buat sashimi pakai yang bluefin. Nah ini yang yellowfin tapi bagian dada tuna, bagian perut. Jadi semacam belly-nya lah. Jadi ada moist. Jadi begitu kan dibakar nih. Dibakar menggunakan arang, jadi begitu kita makan tuh ada sedikit rasa moistnya. Nah ini kalau misalnya bumbu-bumbunya itu memang udah kayak orang Manado buat. Iya kalau kita sih kalau taste-nya Manado dan style Manado seperti ini dia lebih simpel. Jadi cuman isinya apa aja sih biasanya mungkin bisa. Rendamnya cuma garam sama kasih garam sama perasan jeruk. Kalau di sana bilang lemon cuy atau jeruk Pontianak atau jeruk kunci. Dikasih garam sama jeruk itu. Kemudian langsung dibakar fresh. Jadi benar-benar langsung dibakar. Jadi menonjolkan rasa fresh dari si ikannya. Kemudian dimakan menggunakan sambal. Nah, sambalnya itu kan ada dua macam. Satu yang sambal dabu-dabu, satu yang sambal bakar rica. Oh, ini sambal bakar rica. Ya. Dipersembahkan oleh